Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang bab kombinatorial dan peluang diskrit. Kombinatorial dan peluang diskrit. Nah, sekarang kita akan baca kombinatorial dulu. Nah, di masalah kombinatorial ini, pada akhirnya kita dituntut untuk bisa menghitung objek tanpa mengenumerasi atau menghitung satu persatu. Menurut sejarah, cabang ilmu ini terlahir dari meja judi. Tapi walaupun begitu, mari kita ambil ilmu ini, walaupun terlahir dari kegiatan yang dilarang agama. Oke, penulis menyarankan agar pelajar membahas banyak soal. Ketika kita dapat dengan banyak membahas soal, maka akan dapat memperkaya pola pikir dan pola pemecahan masalah kita. Aturan-aturannya cuma ada 6: kejumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi, permutasi dengan pengulangan, dan kombinasi dengan pengulangan. Jadi aturannya cuma kalian harus bisa kapan pada suatu soal pakai rumus yang mana. Jadi kalau kalian sifatnya bisa menghafal soal, menghafal rumus, menghafal tadi rumusnya ini, cuman kalian harus tahu menerapkannya di soalnya kayak gimana. Oke, sekarang kita mau bahas aturan penjumlahan dulu. Kapan kita pakai aturan penjumlahan? Kapan kita menghitung dengan menambahkan? Kata kuncinya itu atau. Kata kuncinya ingat atau. Contoh sini ya. Saya punya soalnya dari sini. Saya akan mengambil satu orang mahasiswa angkatan 2012 di kelas ini untuk dijadikan dos. Di kelas ini terdapat 30 mahasiswa laki dan 20 mahasiswa perempuan. Ada berapa banyak kemungkinan mahasiswa yang menjadi asisten dosen saya? Nah, kalau kalian perhatikan di sini kata-katanya ada mengambil, ada dan, sini kan ada kata atau tidak. Jadi terkadang kata kuncinya itu tidak tersirat. Lihat kalimat terakhir tentang pertanyaannya sama syaratnya. Ini kan pertanyaan terakhir atau kalimat terakhirnya, ada berapa kemungkinan mahasiswa yang menjadi. Nah, secara tersirat di sini itu nggak ada syarat laki-laki atau perempuan kan? Iya. Berarti asal boleh laki-laki atau perempuan. Nah, sini ataunya tersirat. Ya, tersirat. Berarti pakainya aturan. Berarti jumlahnya berapa? 50. Sesuai nggak dengan logika kita? Sesuai. Saya mengambil satu orang mahasiswa, jadi langsung saja. Di kelas ini ada 30 mahasiswa laki-laki, 20 perempuan. Pilihan saya ya pilihannya 50. 30 ditambah 20. Oke ya? Ada pertanyaan? Masih gampang. Sekarang kita membahas aturan perkalian. Kata kuncinya dan. Lihat soalnya. Soalnya masih jenis yang sama. Saya akan mengambil 2 orang sekarang. Jadi saudara, 2 orang mahasiswa angkatan 2015 untuk dijadikan dos. Di kelas ini terdapat 30 mahasiswa laki-laki dan 20 mahasiswa perempuan. Ada berapa kemungkinan mahasiswa yang menjadi asdos saya apabila dari 2 orang mahasiswa tersebut 1 laki-laki dan 1 perempuan? Ini tetap ada kata mengambil, ada kata ada, tapi yang diperhatikan kalimat tanyanya sama syaratnya. Ini kan syaratnya dan. Nah, kalau kalian
kalian melihat itu aja, berarti jawabannya adalah, oh ini kan tadi jawabannya 20 tambah 30. Ini 20. Nah, seringkali kita ketemu soal terus kita ragu kan ya. Ragu ini tuh benar nggak sih pakai aturan perkalian? Nah, untuk meyakinkan, ini kok untuk meyakinkan saja. Kalian sederhanakan soalnya dulu. Ini kan 30 sama 20. Kalian rubah jadi 3 mahasiswa laki-laki sama 2 mahasiswa perempuan. Apa gunanya ketika kita menyederhanakan? Kita bisa menghitung satu-satu. Walaupun kita pada akhirnya kita bisa menghitung objek yang sangat banyak dengan cepat, kita bisa sederhanakan soalnya. Terus kita bisa pakai cara biasa, hitung satu-satu, disederhanakan dulu, supaya yakin apakah aturan yang kita pakai itu benar. Nah, kalau kita sederhanakan, oke lah kita sederhanakan. Ada 3 mahasiswa laki-laki sama 2 perempuan. Saya mau ngambil 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, untuk dijadikan asisten. Nah, langkah selanjutnya akan lebih mudah kalau kalian ngasih nama di 3 mahasiswa laki-laki ini, supaya menandakan 3 mahasiswa ini berbeda semuanya. Katakanlah namanya ini yang 1, yang 2, yang 3. Ini yang 1. Hitung satu-satu. Hitung satu-satunya berarti di sini kemungkinan yang pertama, itu L1 P1. Kemungkinan kedua L1 P2. 3 L2 4 L2 5 6 Kalau saya ilustrasikan pakai diagram pohon, ini yang 1, 2, yang 2, 1, 2, yang 3, 1. Ketika kita hitung yang satu aja, ada 2 kemungkinan. Karena P-nya ada 2. Sekarang pertanyaannya L-nya ada berapa? 3. Tinggal dikali 3. Jadi nanti cara cepatnya kita akan bikin kotak kayak gini. Katakan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Yang laki-laki ada berapa kemungkinan di sini? 3. Yang 1, yang 2, yang 3. Yang perempuan ada berapa kemungkinan? 2. Nah, kalau saya bikin kotak kayak gini, artinya kan 3 kali 2. 9. Ini aturan perkalian sejarahnya. Kita bikin diagram pohon. Hitung satu-satu. Tapi ntar caranya juga hitung. Inilah aturan perkalian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, di aturan perkalian ini kata kuncinya selain dan ada lagi kata kunci yang lain. Kata kuncinya adalah pandang soal ini sebagai kegiatan menghitung objek mahasiswa laki-laki dan kemudian kegiatan menghitung objek mahasiswa perempuan. Jadi menghitungnya ada 2 peristiwa perhitungan dan berkelanjutan. Pertama hitung yang mahasiswa dulu. Ada berapa? 2.
setelah kegiatan menghitung mahasiswa laki-laki ada 2 kemungkinan, dilanjut hitung berapa kemungkinan mahasiswa yang perempuan. Itu ada 3. Karena ini peristiwa ngitung objek yang berkelanjutan, pakai aturan perkalian. Jadi ciri yang lain dibaca itu. Kesimpulannya, halaman 1 baris bawah. Pada soal yang bisa kita bagi menjadi kegiatan yang berkelanjutan atau kegiatan selanjutnya setelah kegiatan sebelumnya, maka dapat kita pakai aturan perkalian untuk menghitung semua kemungkinan. Jadi cara cepatnya gini, kalian bikin kotaknya ada 2, karena saya mau nyari terusnya 2, satu laki-laki satu perempuan. Yang laki-laki dulu ada berapa? 3, yang perempuan 2. ini kan sudah nih hitungnya, berarti 3 kali 2 9. Oke, aturan. Jadi kalian nggak usah melewati proses ini. Saya punya 2 resisten, yaitu baterai dan malas. Lalu saya susun maka terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, susunannya adalah AM. Kemungkinan kedua itu adalah kalian tinggal lihat aja di PowerPoint. Ini kalau misalkan saya punya 2 objek berbeda, nih kata kuncinya berbeda nih. Saya punya 2 objeknya berbeda. Kalau saya susun, itu ada 2 kemungkinan, AM, FH. Yuk. Oke. Sekarang cara pandang lain. Pandang soal ini sebagai kegiatan untuk menentukan susunan pertama dan kemudian menentukan susunan kedua. Dalam menentukan susunan pertama terdapat 2 kemungkinan dan kemudian dalam menentukan susunan kedua terdapat 1 kemungkinan. Kenapa 1 kemungkinan? Karena 1 udah dipakai tadi waktu susunan pertama. Jadi, kalau ini udah ngerti, cara lainnya adalah kalian pandang bikin kotak kalian tadi. Ketika kalian mau ngisi, ini
Yang pertama asal dosanya siapa? Ada dua kemungkinan kan? Susunan pertama. Susunan kedua, ini pasti tinggal satu kemungkinan. Karena yang satu sudah dipakai di sini. Halo? Jadi, saya ulangi lagi nih. Saya kan punya Adli sama Ara. Saya mau menyusun nih. Ada berapa kemungkinan susunan sih dari Adli sama Ara? Kan ada dua kan gampang. Tapi pandang soalnya kayak gini nih. Pandang soalnya sebagai kegiatan saya memilih siapa yang pertama, kemudian siapa yang kedua. Ketika saya mau memilih siapa yang pertama, itu kan ada dua kemungkinan nih, Adli atau Mala. Tulis dua di sini. Pas saya mau ngisi yang ini, yang satu kan pasti udah keambil, baik itu Adli atau Mala. Misalnya kalau si Adli udah pilih di sini kan tinggal Mala. Kalau di sini si Mala udah dipilih, itu tinggal Adli. Karena ini dua proses menghitung objek yang berkaitan, berarti ini tadi masuk ke aturan kalian. Jadi 2 kali dengan pertanyaannya sekarang, kalau saya menyusun A, B, C, ada berapa kemungkinan susunan dari 6 ya? Berarti tinggal bikin kotaknya ada 3. Tinggal isi kotak pertama, 3, 2, 1. Kalau ragu, itu satu-satu. A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, C, C, A, B, C, B, A. Sekarang, bagaimana kalau ada N huruf? Kan ini ada 30. Berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau ada N huruf, N faktorial. Nah, bagi yang belum ketemu N faktorial itu N faktorial itu N kali N kali 1 kali N 2 kalau 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ujungnya 1. Sampai di sini. Yang harus diperhatikan sekali lagi, objeknya berbeda. Karena kalau objeknya sama, saya punya misalkan A, susun huruf ini. Ada berapa kemungkinan? 1. Walaupun dibalik tetap A. Karena masih ada yang bingung bahwa ini ada 2 kemungkinan. Padahal kemungkinan pertama kan posisinya A. Kemungkinan kedua yang ini balik terbalik. Ini balik mana? Tetap A kan? Jadi kalau objeknya ada yang sama, nggak bisa pakai permutasi dengan ini. Harus pakai permutasi dengan ulang. Jadi kata kuncinya di sini permutasi menyusun objek berbeda. Ini dan kegiatan menghitung objek berkelanjutan. Oke, itu dulu pertanyaan. Gampang ya? Soalnya yang susah kan, soalnya materinya gampang. N faktorial.
dari yang tadi kita bayangin ada satu kemungkinan, kalau dua kemungkinan, kalau tiga 6 kemungkinan. Jadi kalau n objek berarti ada berapa kemungkinan? N kali n 1 kali n 2 seterusnya sampai 1 n min n 0 sampai n min n. Iya. N bukan n min 0, kan kalau dikali 0 jadi 0. Katakan sampai 1 dulu supaya lebih. Ini adalah n kalian n kalian 1 kalian 2. Contoh lagi tadi susun kata yang hurufnya terdapat pada kata misalnya kamu. Ini ada 4 huruf berbeda. Kamu jangan ngitung satu-satu lagi. Kan udah ada cara cepat permutasi. Kalau ini ada 4 objek berbeda, berarti kita bisa pakai rumus 4 faktorial. Ini n faktorial. Kalau ada n objek berbeda, ini ada berapa objek berbeda? 4. Ini jawabannya 4 faktorial. Pandang pakai cara yang lain. Dan cara pandangnya kan yang ini bisa kamu pilih K atau A atau M atau U. 4 faktorial. Dan kemudian proses selanjutnya di sini yang dengan 2 ini sama dengan 4. Jadi kalau ada n objek berbeda, sudah. Ada lagi pertanyaan? Penjumlahan pakai operator plus, perkalian dikali, permutasi itu dari perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cuman proses perkalian yang turun dari yang besar sampai yang kecil itu dinamakan permutasi. Jadi permutasi itu istilah aturan perkalian yang khusus. Jadi ini perkembangan dari perkalian. Ya. Sekarang kombinasi. Kombinasi misal terdapat 3 buku. Saya akan mengambil 2 buku dari 3 buku. Ada berapa buku? Ya, saya ambil. Ya.
Jadi kita di sini belajar menjumlahkan, mengalihkan. Itu aja. Sekarang kombinasi. Oh iya, ada. Ya sebelum ke situ, ini saya kasih bagaimana apabila kita akan menyusun L objek dari N objek. Sebelum ke kombinasi ini ada masalah khusus juga. Kita akan menyusun R objek dari N objek. Contoh, tadi kan kita contoh terakhir itu mau menyusun kata dari huruf-huruf yang terhimpun dari kata kamu ya. Saya mau menyusun kata lagi, cuman ada 3. 1, 2, 3. Kan kalau tadi saya menyusun dari kata-kata kamunya 4. Sekarang 3. Caranya masih sama. Berarti ini ada berapa kemungkinan? 4. Jadi sini 4 kali 3 kali 2. Rumus cepatnya apa nih? Rumus cepatnya P N P nulisnya kayak gini. Ada cara nulisnya kayak juga, terserah kamu yang mana. Ini tuh artinya N faktorial bagi N. Jadi kalau kita terapkan di sini, itu 4 faktorial, N-nya itu jumlah 4 bagi N min R. R ini kalian mau nyusun sebanyak berapa? 3. Ini ada 4. Berarti 4 kurang 3. 1 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial dibagi 1 faktorial. Yang 1 faktorial 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 kali 2. Jadi diingat-ingat tadi misalnya ini kan faktorial. Dan juga di sini faktorial ya. Ada yang membingungkan nggak dari apa yang saya jelasin? Contoh terakhir, misalkan ada 3